Salam arit pemirsa, ini kandang yang dulu pernah saya ceritakan. Saya sempat 3 kali pindah kandang. Ini sisa ya, tempat ini merupakan sisa saya ternak kambing. Ini kambing saya. Kalau peternak semuanya pemirsa nonton, ini maksud saya, ini jenis kambingnya adalah kambing PE lokal ya, dan itu anaknya 1 betina. Sebenarnya ada 2, tapi berhubung 1 sudah diminta pejantannya. Ini 1 betina umur 3 bulan, dan ini indukannya. Ini indukannya, ini sudah 2 kali laktasi atau 2 kali melahirkan. Ini PE lokal. Ngapa ini PE lokal? 1, berkaitan dengan telinga ya. Ini telinga masih pendek sekali. Kalau warna sudah PE. Ini artinya yang jarang sih, cenderung yang ada telinganya pendek kayak gini. Rata-rata walaupun PE lokal itu telinganya tetap panjang. Cuman ini memiliki perbedaan agak kelainan lah, telinganya pendek sekali. Tapi kalau masalah 2 kali, kenapa saya mempertahankan kambing ini? 2 kali melahirkan, 2 kali laktasi, kambing ini cenderung sayang sekali dengan induk anaknya. Bahkan pernah saya menempatkan kambing 1 yang sama-sama baru beranak 1 minggu. Ini saya tempatkan di indukan ini, dan indukannya mau menyusui. Bahkan dia tidak membenci, walaupun itu bukan anaknya sendiri, tapi malah justru dia sayang banget dengan cempe yang saya taruh di sini, yang saya taruh untuk menyusui indukannya ini, untuk menyusuinya, membantu menyusuinya. Ini kenapa saya mempertahankan ini, karena jarang ya, artinya kambing, saya menemukan kambing ini perhatian sekali dengan anak walaupun bukan anaknya. Ini telinganya pendek sekali karena hitam ya, tidak kelihatan. Kalau anaknya sama, telinganya pendek, tapi secara postur tinggi. Saya suruh berdiri nih ya, saya suruh berdiri. Ini habis makan, habis makan ini posturnya besar, jumbo. Karena saya memilihnya itu, saya selalu suka dengan jumbo besar. Harga ini kalau di pasaran ya 3,5 juta indukannya, 3,5 juta. Saya belinya memang 3,5 juta. Untuk anakan ya, kalau ini ya sama dengan harga kambing Jawa Randu ya, 1,200,000-an lah, 1,200,000 sampai 1 juta. Nggak tahu kalau di pasaran yang lain. Ini pernah ditawar 1,200,000, belum saya kasih. Ini ya, kalau indukannya saya beli 3,5 juta. Ini anaknya umur 3 bulan, indukannya sudah hamil lagi umur 2 bulan. Maksudnya apa? Saya menerangkan ini. Ini kambing walaupun 1 bulan kemudian dia melahirkan, dia minta kawin, saya kawinkan. Saya kawinkan, terus dia menyusui itu juga tidak masalah. Hamil juga dia masalah. Artinya ini saya sukanya ini, secara fisik bagus, dia tidak susut, terus menyusui anaknya juga dia tidak menyapih. Bahkan sampai hari ini dia anaknya masih menyusui anaknya, dan dia masih hamil. Sudah dikawinkan kurang lebih 2 bulan. Ini saya sukanya, ini telinganya pendek tapi secara postur besar. Kaki ya umum ya, kaki umum. Terus ini kuku kayak gini, ini perlu dipotong. Kalau yang potongannya pakai apa? Pakai gunting potong, pakai gunting seperti ini. Nih, pakai gunting seperti ini. Ini cukup dipotong pakai ini kan gunting kembang ya. Tapi ini cukup tajam. Kalau yang satunya ini bur ya, bur, tetapi ada sisi kekurangan lah ya, walaupun ini
orang ngomong ini udah F3 gitu kan, udah full blood gitu, tapi saya mengakui bahwa ini ada kekurangan. Kalau secara postur ini baru umur 6 bulan. Karena ini sejak kecil saya pantau gitu kan, saya pantau sejak lahir sampai hari ini baru umur kurang lebih 6 bulan. Secara fisik, secara warna sempurna, secara postur tubuh bagus. Cuman ada kekurangannya ini nih, ada sedikit rewas di paha ini. Kalau full blood, ada yang mengatakan ini tidak rewas gitu kan, nggak rewas, tapi dia memang bulunya tipis pendek. Kalau ini ada perbedaan, kelainan, walaupun indukannya bur, pejantannya full blood yang saya dapatkan dari Santori gitu kan, full blood gitu kan, pejantannya full blood, betinanya bur F3 disilang, dikawinkan ini masih ada kekurangan nih. Artinya kayak bau-bau Jawa Randu, ada rewosnya gitu kan. Ini secara, tapi ini tidak saya jual gitu kan. Ini tidak saya jual. Kalau secara postur lainnya sempurna, bagus, wajah, tanda-tandanya juga bagus gitu kan. Mendekati secara fisik, mendekati bagus, warna bagus, sempurna. Persoalan peternak menyimak ini full blood atau tidak, atau ini F1, F2, F3, silahkan bisa menilai yang paham tentang bur ini kan. Ini paham, ini baru umur 6 bulan. Kenapa tandanya masih muda? Alasannya masih muda sekali. Lihat jenggotnya, dia belum keluar jenggot sama sekali. Kalau dia posturnya besar tapi sudah ada jenggotnya, berarti memang sudah tua, umurnya sudah di atas 12 bulan gitu kan. Kalau ini belum sama sekali, dia belum punya jenggot, itu masih muda, besar sekali. Kalau bobot, kalau pemirsa lihat secara langsung bisa memprediksi sendirilah ini bobot berapa, karena ini belum ditimbang. Ini kan umur 6 bulan tapi posturnya besar sekali. Ini makannya, mudah-mudahan ini menjadi apa yang ya kalau berkah ya, mau berkah untuk saya gitu kan, sebagai sarana ternak kambing gitu kan. Walaupun di gadu-gaduan itu saya menempatkan bur, menempatkan PE, menempatkan Jawa Randu, tetap ada. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan kepada peternak semuanya gitu kan, untuk pemula yang masih butuh finansial, perputaran finansial cepat, kebutuhan masih cukup banyak, saya sarankan untuk pertama bersabar dan fokus ternak Jawa Randu terlebih dahulu. Jangan terobsesi dengan kambing seperti ini atau seperti ini yang kelasnya breeding kan. Cukup Jawa Randu saja. Kalau mau PE ya PE lokal dulu, pejantannya boleh PE, betinanya Jawa Randu gitu kan. Nanti ketika sudah punya uang banyak, uang sisa, dan kebutuhan dadakan itu sudah tercukupi dari hasil breeding kita menambah lagi grade-nya gitu kan, mengupgrade ulang atau menambah standar kita, nambah beli bur, nambah beli PE gitu kan, agar koleksi kita lengkap. Nah selanjutnya, ini ukuran kandang berapa? Saya buat ukuran kandang ini awalnya koloni, pemirsa. Awalnya koloni, terus kemudian karena ini saya tempatkan di sini belum lama sebagai ruang, ya namanya pecinta kambing tetap nggak bisa meninggalkan ya ternak kambing, tapi seperti ruang edukasi lah ya. Ini ukuran lebarnya saya bikin lebar 1,30 meter, ke belakang ini cuman 1,20 meter. Ini masih sekat-sekat koloni, ini sisa koloni. Terus ini berkaitan dengan penanganan bau kohe nih ya, bau kohe.
Karena kesalahan saya awal itu dulu adalah lantainya saya semen gitu kan. Saya semen, saya aci. Tujuannya awalnya untuk menampung air seni di sini. Air seni nanti untuk bikin pupuk organik gitu kan dari cairan seni kambing. Ternyata luar biasa ketika bau uap di saat ini, baunya luar biasa, nggak tahan saya. Kesalahannya untuk pemula, yang lain jangan dicontoh. Untuk pengalaman saya, lantainya lantai semen karena baunya luar biasa, bau menyengat. Terus ini saya coba biar tidak bau menyengat. Ini ada taigraji bekas Shinso untuk sebagai dasaran. Awalnya pengen tanah terus saya coba dulu taigraji gitu kan. Nanti seperti apa hasil, apakah ini bisa langsung jadi kompos atau tidak, bercampur dengan kohe, dengan air seni di sini. Tetapi masih ada kendala, baunya masih kerasa karena ini tidak saya campur dengan E4 ya. Air minumnya atau makanannya tidak campur E4 belum. Saya akan uji coba. Sejauh ini saya sudah sediakan E4 ya. Tetapi untuk kali ini belum tanpa E4, pemberian E4, baunya masih ada kerasa. Saya, istri saya, anak saya masih bau. Nah ini berkaitan dengan uji coba, menjelaskan kesalahan peternak yang pengen kandangnya bagus gitu kan. Tetapi ini saya dulu pengennya bagus, semuanya saya kelilingi dengan semen, terus pengen penampungan, ini semuanya kendalanya itu. Terus berkaitan pakan ini ya, pakan olahan pakan saya ini untuk kambing ini sehat-sehat, gemuk-gemuk ini seperti apa? Saya ajak teman-teman semuanya lihat. Ini tempat pakan saya. Ini tempat pakan yang saya sediakan untuk satu indukan, satu anak, dan satu anakan crossbur ya, anakan PE1. Ini bungkil sawit, bukan bungkil kopra. Terus ini saya buka ini. Nah ini apa ini? Pemirsa bisa lihat, ini yang sering saya ngomong onggok. Ampas singkong, ada daun singkong di sini. Ini di bawahnya daun singkong. Nih, karena onggok itu saya jadikan hanya sebagai campuran, bukan pakan pokok. Pakan pokok saya adalah daun singkong. Jadi saya tetap gunakan ini. Terus kemudian ini apa? Saya buka. Nah ini bungkil kedelai. Ini bungkil kedelai. Nih. Nah ini saya jadikan ini. Terus kalau ini suplemen cair yang dulu pernah saya ceritakan. Nah ini suplemen cair. Kalau ini sebenarnya khusus untuk membuat fermentasi ya. Membuat fermentasi untuk pakan-pakan kering saya siapkan ini. Ini sudah kurang lebih 2 bulan di sini. Belum saya aplikasikan ke pakan karena bahannya belum ada. Belum tersedia banyak. Kalau suplemen ini apa peternak pengen contoh? Ini ada buah-buahan mangga, buah-buahan pepaya, terus kemudian ada buah-buahan ini pokoknya ada pisang, ini pepaya, pisang, buah mangga, terus alpukat di sini, terus ada kunyit. Kalau takarannya saya gunakan untuk ini kan kurang lebih ini cuman 100 liter, sedangkan ini tidak ada penuh. Ini cuman sekitar 70 liter. 70 liter ini pepayanya saya gunakan 1, pisangnya 2 sisir,
terus kemudian mangganya 1 kilo, alpukatnya 1 kilo, terus kemudian kunyitnya itu saya gunakan 1 kilo, terus kemudian ada temulawak saya gunakan 1 kilo, terus ada gula merah, terus ada susu bubuk, terus ada susu cair, bubuk susu cair, selain bubuk ada susu cair, terus kemudian saya kasihkan E4 di sini, saya kasih E4 kurang lebih sekitar waktu itu 3 gelas lebih ya, 3 gelas lebih saya kasihkan ke sini. Ada gula, terus kemudian ada kedelai saya semuanya saya blender ya, ada kedelai, ada buah-buahan itu saya blender. Terus ada daun-daunan pepaya, ada daun-daunan lah sebagai hijau daunnya di sini, ada daun pepaya, ada kedelai. Selain kedelai ada kacang merah. Terus kemudian selain kacang merah saya beli kacang almond di sini. Kacang merahnya itu 1 kilo, kedelainya 1 kilo, kacang almondnya 250 gram. Itu semuanya saya rebus. Ketika sudah seblender semuanya saya rebus di sini. Ini ada kacang tanahnya juga 1 kilo. Terus kemudian saya saya rebus, airnya semuanya tak taruh sini. Belum disaring ini sama sekali. Dan ini belum saya aplikasikan untuk membuat pakan fermentasi. Nah, ini cuman 3 bahan ini yang saya gunakan. Ini saya ngomong suplemen, tapi belum saya aplikasikan. Pernah dulu sekali, cuman belum mantap saya karena itu baru 1 bulan saya itu jadi. Terus ini malah belum saya apa-apakan lagi. Ini yang rutin setiap hari saya ini. Kalau bungkel delenya setiap saya membuat pakan untuk 2-3 ekor itu seperti ini. Untuk aplikasinya, sekaligus ya, ini saya mau ngasih makan juga karena ini udah waktunya makan. Jadi ini cuman takarannya saya hanya gunakan ini 3 genggam tangan kayak gini. Saya ginikan, terus saya ambil bongkel sawit. Ini 2 genggam gini. Terus saya ambil bungkil kedelai ya, kayak gini. Ini 1 kayak gini. Baru kemudian saya ginikan dulu biar rata. Ini saya ginikan. Begitu sudah rata, ini tidak saya campur air karena ini ampas singkongnya atau onggok itu setengah basah. Ini namanya onggok press. Per ton itu 300 ribuan, kalau sekarang 350 ribuan. Kalau ininya saya takar kira itu 1 2 3 4 5 6. Ini saya cukupkan segini. Terus kemudian saya aduk kayak gini. Rata saya aduk. Ini kalau kambing dikasih ini untuk pembelajaran awal ya, pembelajaran awal untuk makan silase seperti ini. Kambing yang belum pernah sama sekali bau silase daun singkong, ampas singkong, semua bahan-bahan ini belum mau. Rata-rata dia nggak mau. Dia baunya aja terus menyingkir. Itu kambing yang tidak terbiasa makan silase daun singkong dan pakan-pakan seperti ini. Nah, caranya bagaimana agar supaya mau untuk ini makannya seperti ini. Dan ini bisa formulanya, caranya itu cari pisang matang diiris-iris gitu kan, diiris tipis-tipis,
Terus kemudian kita taruh di sini. Pisangnya yang banyak ya. Gitu, terus kita ginikan. Ini kan jelas pisang dengan ini semua bercampur toh. Nah, dia nanti kan pasti pilih aroma yang wangi, yaitu pisang. Dia pasti akan cari pisangnya, nggak cari ininya. Tapi begitu karena ini nempel di pisang, dia akan nyicip satu persatu, pelan-pelan dia nyicip. Sehingga untuk sekali, 2 kali, 1 hari itu kan makan 3 kali ya, kita rutinkan ini. 3 hari aja udah cukup. 3 cukup, pasti dia sudah mengenal, sudah merasa, sudah enak gitu kan. Akhirnya dia semuanya mau. 3 hari, ada yang sampai 1 minggu. Kenapa sampai 1 minggu? Karena sampai di awal dipelajari itu pemberiannya cuman ini sekali di saat pagi, entah siang entah sore diberi ini. Lainnya rumput gitu kan, lainnya rumput tetap dibiasakan karena tetap nggak tega kan kita gitu. Kalau kambing itu pertamanya nggak mau ini gitu, tetap nggak tega ya. Kalau rumput bagaimana? Ini tetap ada rumput. Kalau umpamanya tidak pisang ya rumput gitu kan. Rumput itu kita tetap kita seperti ini, atau kita taruh di tempat makan terus kita taburi rumput, rumputnya kita aduk-aduk kayak gini biar dia nanti makan rumput dan makan ini itu kan. Biasanya kalau awal-awalan ada lagi yang tidak seperti itu saya metodenya. Saya paksa kemal mulut kayak gini biar cepet aromanya dia rasa, baunya udah rasa, aromanya dia kenal. Saya masukkan lewat mulut kayak gini kan dia pasti ngunyah terus dikeluarkan lagi. Tapi kalau lewat samping sini dikit-dikit kita masukkan gitu kan, 1 des gitu, dia masuk sini dia nggak bisa nolak. Tapi kalau lewat depan susah, lewat samping bisa. Terus kemudian hidungnya saya leletin ini gitu yang banyak. Nanti kan dia jilat-jilat, pasti dia seperti bersin atau hidungnya digores-gores, di lap-lap di dinding kandang itu pasti. Itu metode pemberian pakan silase ya. Kalau daun singkong apapun, mau di singkong racun, singkong enak, singkong karet, semuanya bisa untuk kambing. Di silase bisa. Daun-daun mahoni juga kalau mau disilase bisa. Daun gamal bisa. Daun indigo vera bisa. Kalau odot sekali lagi monggo dicoba, silahkan dicoba. Layukan dulu baru dicoper, kemudian dibikin fermentasi, dibikin silase. Mudah-mudahan ini bisa jadilah mengurangi kadar air. Walaupun ada beberapa, ada yang bisa, ada yang sekali gagal, ada yang 2 kali gagal gitu, ada yang sampai berkali-kali baru. Ada yang di skenario karena terlalu kadar air dikasih pekatul gitu kan. Kalau segini ya pekatulnya kurang lebih 10 kilo untuk mengurangi menyerap kadar airnya di odot lah ya, atau pakcong. Kalau untuk itu aplikasi silahkan peternak nanti diuji coba. Intinya jangan sampai takut mencoba. Karena apa? Kita tidak meracuni kambing. Kita ingin mengupayakan kita tidak ngarit setiap hari. Kita punya bank pakan, kita stok pakan gitu kan. Kalau segini kambing 3 ya ini udah seminggu aja cukup saya, nggak ngarit gitu kan. Nah ini sebagai informasi ya, sebagai sarana pembelajaran kita semuanya. Jangan takut mencoba. Boleh dianggap gila, boleh dianggap apapun, kan itu hanya anggapan. Kita yang tahu sendiri memperlakukan kambing. Kita bukan menyiksa, kita ingin kambing kita itu sehat, gemuk dan lain sebagainya. Kambing kayak gini, ini buktinya tidak bikin majir, tidak setiap hari tanpa rumput. Saya setiap hari tanpa rumput, murni ini silase, tidak ada rumput segar sama sekali. Oke, begitu. Mungkin ada yang terlewat, nanti saya ulas kembali. Intinya untuk peternak dimanapun berada, terima kasih
terlalu mendukung N2 TV dan menyimak N2 TV, ada kurang lebihnya dalam menyampaikan ini adalah kesalahan mungkin ya, atau kemampuan atau keterbatasan, mohon dimaklumi. Intinya saya ingin peternak semuanya sukses dalam beternak kambing. Bukan hanya untuk sampingan, tapi pokok. Begitu. Terima kasih.